Bersyukur itu ada 3 level. Yang pertama bilisan, yang keduanya biqalbi, yang ketiganya bil arkan. Nah, 3 level ini biasanya ada yang dilakukan salah satunya, ada yang 2, ada yang melengkapi dengan menyempurnakan 3. As-salatu khairun minan naum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahsana rasulahu bil huda wa dinil haq. Yudhhiruhu 'ala al-batil syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika jamaah subuh rahimahullah. Pertama, setelah kita bersyukur puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmatnya, kita bisa berkumpul di pagi hari ini di majelis yang mulia. Yang kedua, salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah subuh rahimahullah. Pada suatu hari Rasulullah berkumpul dengan sahabatnya seperti ini. Kemudian beliau menyampaikan kepada sahabatnya bahwa saat ini beliau baru merasakan kerinduan yang luar biasa. Kerinduan apa? Ditanya oleh sahabat. Aku merindukan saudaraku. Bukankah engkau, para sahabat menyampaikan, bukankah engkau bersama kami, ya Rasulullah? Bukan, engkau bukan saudaraku, tetapi engkau adalah sahabatku. Lalu siapa saudara Rasulullah? Beliau menyampaikan, saudaraku ini adalah orang yang beriman kepada Allah dan meyakini aku sebagai Rasul, tapi tidak pernah berjumpa dengan aku. Siapakah itu? Kita yang di sini ini yang belum pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi kita merindukan Rasulullah. Maka kita baca satu kali salawat, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jemaah subuh rahmatullah, ringkas saja, ubur-ubur ikan lele semakin buru-buru bisa cepat pulang ya. Jika nun sukun bertemu dengan hak dibaca jelas adalah idhar, maka hukum yang singkat dan ringkas kita bisa cepat ubah. Satu ayat di surat An-Naml ayat 19. Ini ayat, kalau Al-Quran dibagi 3 kelompok, itu ada satu yang pertama isinya perintah. Ini biasanya turunnya di Mekah atau surat Makkiyah. Kemudian di Madinah itu Madaniyah, itu suratnya biasanya berkaitan dengan muamalah. Tapi juga banyak ibadah yang dirangkai keduanya. Satu perintah, yang kedua larangan, yang ketiganya kabar. Nah, satu ayat ini di surat An-Naml ayat 19 ini berisi 2 macam. Yang pertama kabar, yang keduanya bisa semacam perintah, tetapi Allah menyampaikannya dengan indahnya lewat seorang nabi, yaitu Nabi Sulaiman. Apa katanya? Diceritakan di dalam Al-Quran ketika Nabi Sulaiman bertemu dengan kerajaan semut. Fatabassama dhahika min qawliha wa qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa tahilli bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Suatu ketika Nabi Sulaiman dengan pasukannya datang, kemudian melewati satu lembah. Di lembah itu ada kerajaan semut. Kemudian si Raja Semut itu mengatakan kepada anak buahnya untuk segera masuk ke liang, karena sebentar lagi Nabi Sulaiman dan pasukannya banyak banget. Ada pasukan yang berupa manusia, ada yang tidak berupa manusia juga. Kemudian Nabi Sulaiman berhenti, kemudian tersenyum. Tersenyumnya kenapa? Karena mendengar perkataannya Raja Semut tadi itu untuk memerintahkan anak buahnya masuk. Kenapa tersenyum? Karena Nabi Sulaiman seorang nabi yang dipilih, selain bisa berkomunikasi dengan burung, bisa berkomunikasi dengan bangsa jin. Nah, Allah tambahkan lagi bisa mendengarkan bahasa semut. Kemudian dia tersenyum karena satu nikmat itu.
Apa tersenyumnya? Maknanya beliau mensyukuri atas nikmat Allah yang diberikan untuk dijaga. Ya Allah, Rabbi auzi'ni an askura. Ya Allah, berikan aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau berikan kepadaku, kepada orang tuaku. Ini seorang nabi yang terjaga aja meminta kepada Allah untuk ditetapkan hatinya itu bersyukur. Maka kemudian Raja Semut ini memerintahkannya, Nabi Sulaimannya lewat. Nah, kita akan ambil satu intinya begini. Allah hari ini memberikan nikmat kita itu banyak sekali. Tadi ketika kita bangun tidur, mata kita terbuka, kita bisa melihat, bisa membedakan warna, bisa melihat indahnya dunia di pagi ini, bisa melihat teman-teman kita, saudara-saudara kita dalam berbagai bentuknya, ada yang kotak, ada yang buder dan sebagainya. Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bayangkan, ketika teman-teman semuanya bangun tidur, tidak bisa melihat. Ada yang bisa merasakan sakitnya belen, punya mata, tetapi ketika diuji Allah dengan belen, luar biasa. Ada yang punya tangan, kemarin Pak Dodi mana ya? Nah, diuji dengan Allah, diingatkan tangannya itu ada dua, bisa untuk ngegas. Begitu diuji dengan satu sakit saja, terasa betapa nikmatnya tangan kita ini. Kita punya dua kaki, bisa jalan kemana-mana, tidak merasakan sakit, itu adalah nikmat yang luar biasa. Tapi ada satu nikmat yang menjadi modal kita untuk bisa hadir di sini, punya tangan, punya kaki, punya mata, tetapi tidak bisa hadir bareng-bareng dengan riding anggota teman-teman baik kesubuhan. Berarti ada satu nikmat yang belum bisa dinikmati, iman dan Islam dalam ukhuwah Islamnya kita. Nah, tetapi ada juga bentuk syukur yang lainnya yang kita diberikan alat dan modal tapi kita jarang mensyukurinya. Contoh misalkan, kita punya alat penggorengan, kita punya tepung, kita punya sayur. Bentuk syukurnya nanti bisa diolah jadi bakwan dan sebagainya. Maka secara ringkas saya bagi tiga saja. Bersyukur itu ada tiga level. Yang pertama bilisan, yang keduanya biqalbi, yang ketiganya bil arkan. Nah, tiga level ini biasanya ada yang dilakukan salah satunya, ada yang dua, ada yang melengkapi dengan menyempurnakan tiga. Jika tadi kita punya alat, punya bahan, kemudian kita olah, maka dia melakukan tiga-tiganya. Nah, syukur yang paling rendah adalah dengan lisan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Maka surat Al-Fatihah itu setelah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita itu nggak pantas dipuji. Maka kalimatnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin, mengembalikan semua pujian hanya kepada Allah. Kita nggak berhak sama sekali. Apa yang berhak kita, yang kita banggakan? Nggak ada. Harta kita ditinggal, kekayaan kita, modal kita, kegantengan kita, nggak ada yang kekal. Semuanya milik Allah, maka dikembalikan semua. Kemudian dari wujud syukur kita ini, maka kita perlu maknai bersama-sama. Bagaimana cara memaknainya? Setelah dengan lisan, dengan hati kita, bahwa semua yang Allah ciptakan kepada kita ini perlu kita kembalikan kepada Allah. Maka wujudnya bil arkannya dengan perbuatannya, konsepnya adalah ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah memerintahkan jin dan manusia, menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, bukan untuk yang lain. Di situ ada kata illa. Ada penegasan di situ itu bahwa kita sebenarnya beribadah. Maka di dalam surat Al-Fatihah nyambung lagi. Dan ini di beberapa tafsir jumhur ulama menyampaikan ini adalah intinya di surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, ini kalau di dalam kajian qiraah sab'ah ini dibaca dengan tasdid. Iyyaka, meskipun nanti ada beberapa yang bacanya tanpa tasdid. Tetapi yang bertasdid ini maknanya penguatan tentang kita menisbatkan ibadah kita hanya kepada Allah, bukan kepada yang lainnya. Maka konteksnya iyyaka na'budu di awal dan iyyaka nasta'in di belakang. Maknanya apa? Mendahulukan ibadah kepada Allah, maka di belakang nanti ada pertolongan. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka nanti ada pertolongan. Siapa yang beribadah kepada Allah, maka permasalahan-permasalahannya akan ditolong oleh Allah. Nah, saya akan balik kepada syukur nikmat yang tadi di ayat tadi. Dengan lisan, dengan kolbi, dengan hati, dan dengan akal. Banyak di antara kita yang punya diberikan modal oleh Allah, tapi jarang kita bersyukur. Contoh, kita punya alat, punya bahan. Di sini ada yang belum menikah.
Ada juga banyak. Kira-kira punya alat, punya bahan, ya. Alatnya punya, bahannya juga punya sebenarnya ya. Tetapi ketika dia belum, pada saatnya sudah menikah, berarti dia menyanyikan alat dan bahannya ya. Maka untuk menggenapinya itu, nah dimanfaatkan bukan sekedar karena dia pingin, tapi konteksnya ibadah. Maka orang menyampaikan menikah itu sebagian dari ibadah. Tetapi bukan sebagian, itu cukup menjadi pintu gerbangnya di sana. Karena ketika dia meninggalkan dari jomblonya menikah, itu bagian dia mensyukurinya bilisan ketika dia berakad, kemudian kalau dia meyakini bahwa ini pasangan saya yang akan bersama-sama masuk surganya, kemudian mengarahkannya dengan perbuatan. Apa perbuatannya kalau menikah? Banyak. Dari mulai awal malam pertama sampai malam terakhir nanti itu ada banyak. Maka yang belum menikah maka berusaha untuk menggabungkan tiga syukur nikmat jadi satu ibadah. Nah, yang terakhir bagian dari ketinggian kita menikmati, mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan itu adalah konsep ketundukan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Maka ketika kita diberikan apapun itu, termasuk hari ini, ada satu nikmat yang biasa kita dapatkan, tapi kadang-kadang kita kurang mensyukurinya, yaitu nikmat bisa bernapas. Dengan bernapas kita masih hidup. Coba, beberapa teman kita yang ada di rumah sakit bernapas saja harus dengan bantuan oksigen, bayar. Kemudian napas saja enggak leluasa seperti kita. Kemana-mana harus pakai tabung gas. Bayangkan kalau jenengan harus isi ulang gas ketika habisan napas dan beli ke warung-warung untuk persediaan. Kita kan membayangkan itu. Tetapi Allah berikan pada kita cuma-cuma. Maka kita syukuri dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian jemaah sekalian, satu hal yang menjadi konsep kita bersyukur di bulan Ramadan ini, kita sudah ada di pertengahan dan masih ada waktu. Kalau konsepnya kita yang bersyukur adalah masih ada separuh perjalanan lagi, apa yang harus saya raih, apa yang harus saya lakukan untuk meningkatkan kualitas kita. Bukankah perintah Allah la'allakum tattaqun? Takwa, iman, buahnya salah satu bentuknya perbuatannya adalah ibadah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.